Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Ibrani, saudara. Nah, kita akan lihat Allah Tritunggal dalam aksara Ibrani. Oke, kita lihat. Huruf pertama kita, kalau saudara belajar abjad bahasa Ibrani, dari Alef, Bet, Gimel, Dalet, maka huruf pertama dalam bahasa Ibrani itu Alef. Alef ini huruf pertama dalam bahasa Ibrani. Nah, nilainya numeriknya 1. Jadi saudara, bahasa Ibrani itu ada nilai-nilainya. Alef itu 1, Bet itu 2, Gimel itu 3, Dalet itu 4, dan hurufnya semua. Semuanya ada 22 huruf. Nah, 1 habis 10, baru 20, 30, 40, sampai yang ke huruf yang ke-22 nilainya 400, yaitu tau, saudara. Nah, ini yang disebut nilai numerik. Nilai ini penting. Jadi belajar bahasa Ibrani bukan hanya sekedar bahasa kata saja, saudara, tapi juga belajar fonetik, belajar numerik. Numerik itu salah satu ilmu Gemartin, saudara, itu yang salah satu pelajaran. Nah, huruf Alef melambangkan Allah. Dalam makna, saudara, huruf Alef ini melambangkan Allah. Karena nomor satu, Allah adalah yang utama. Sebab perumusannya, setiap kata yang pertama muncul dalam Alkitab, itu yang jadi acuan. Jadi pertama kali. Nah, huruf Alef pertama kali muncul, saudara, yang ditulis pertama dalam kata Elohim. Nah, ini Alef Elohim. Elohim ini artinya Allah. Jadi Alef adalah, selain angka 1 adalah Allah, tetapi ini juga, saudara, Elohim ini ada depannya huruf Alef. Jadi Allah, saudara. Nah, huruf Alef ini huruf Alef dibuat dari 2 huruf, yaitu Yod dan Waw. Ini Yod, saudara. Ini Yod, 2 Yod dengan Waw. Nah, ini. Jadi huruf Alef dibuat dari 2 Yod dan tambah 1 Waw. Nah, sekarang nilai numeriknya. Yod itu nilainya 10. Waw itu nilainya 6. Yod ini nilainya 10, ya. Jadi 10 ditambah 10 ditambah 6, jumlahnya 26. Jadi huruf Alef ini nilainya kalau dari Yod, Waw dengan Yod, saudara, nilainya 26. Itu nilai numeriknya. Kalau kita lihat satu-satu. Nah, huruf Yahweh, YHWH. YHWH, saudara, punya nilai Yod ini 10, He nilainya 5, Waw nilainya 6, He nilai 5. Kalau dijumlah nilai 26. Nah, 26 ini mirip dengan angka yang tadi, Alef. Ini 26 nilainya. Ini juga 26. Jadi di dalam kata Alef tercantum di dalamnya ada kata YHWH. Jadi angka Alef 1 itu. Jadi angka 1 Allah, Alef, itu di dalamnya ada angka Tuhan, YHWH. Nilainya sama. Artinya Alef itu angka Tuhan, jadi nilainya sama di kata Alef. Nah, yang kedua kita lihat nilai numerik dari Alef. Ini kan namanya Alef. Alef ini tulisannya begini, saudara. Alef, Alef, ini tulisannya. Jadi ini Alef, ini Lamet, ini P. P-nya P final. Nah, Alef nilainya 1. Lamet nilai numeriknya 30. P nilai numeriknya 80. Kalau jumlahnya 111. Jadi angka satunya ada 3, saudara. Jadi ada 3 angka 1 ya. Satunya ada 3. 1, 2, 3. Nah, 1 angka Allah. Ini ada Allahnya ada 3. 1, 2, 3. Ini menggambarkan Trinitas. Trinitas Allah. Jadi ada 1, 2, 3, Trinitas Allah. Jadi saudara, di kata Alef itu juga ada kata Trinitas. Jadi Alef mengungkapkan tentang Tuhan dan juga mengungkapkan tentang Trinitas. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, mengapa huruf pertama dalam kitab Taurat adalah huruf Bet? Nah, saudara, mengapa huruf pertama dalam kitab Taurat huruf Bet, bukan huruf Alef yang menunjukkan Allah? Kejadian 1 ayat 1, Beresit bara Elohim. Nah, maksudnya, kenapa dimulai kata Bet? Beresit. Kenapa bukan Alef di sini? Saudara, Alkitab menulisnya Bet. Tuhan menaruh huruf Bet lebih dulu. Untuk bisa kita belajar tentang Allah Tritunggal di dalamnya. Nah, kalau logikanya memangnya Alkitab harus dimulai dengan Allah ya. Alef ya. Tapi ini Bet, saudara. Allah menulis Bet nomor 1 untuk menceritakan tentang Allah.
Nah, sekarang kita lihat Beresit. Kita lihat Beresit, saudara. Beresit nilai numeriknya B2, Res 200, Alef 1, Sin 300, Yod 10, Tau 400. Jumlahnya adalah 13. Jumlahnya adalah 913. 913. 913. 9 ditambah 1 ditambah 3. Jumlahnya 13. 913. Ini dari kata Beresit. Nah, sekarang kita lihat Ulangan 6 ayat yang keempat. Sema Yisrael Adonai Elohenu, Adonai Echad. Saudara, ini yang kita lihat. Ini ada kata Echad. Echad ini adalah Echad ini artinya satu. Dengarlah Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa, ya. Dengarlah Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan yang Esa. Tuhan ini di sini tulis Yahweh. Yahweh Allahmu, Yahweh yang Esa. Esa di sini di bahasa Ibraninya adalah Echad. Echad sama dengan Esa, itu sama dengan 1. Kalau kita lihat numeriknya, Alef adalah 1, Ket 8, Dalet 4, jumlahnya 13. Nah, jadi huruf Beresit ini hendak menceritakan tentang Allah Tritunggal. Nah, kita lihat lagi baliknya. Ini 13 ya dari huruf Beresit. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kata Echad itu adalah 13. Jadi sama, sekarang Alkitab mau menceritakan di pada mulanya itu tentang Allah. Allah yang Esa. Tapi Allah yang 3. Sekarang kita lihat Esa tetapi 3. Echad itu 1. Echad itu 1. Tetapi Echad itu bukan hanya 1. Echad adalah kesatuan. Satu kesatuan. Bukan satu tunggal, tapi satu kesatuan. Nah, Echad artinya bukan satu tunggal, tapi satu kesatuan. Seperti dalam satu tim. 1 tetapi 3. Nah, huruf Bet dalam permulaan Alkitab menunjukkan kesatuan. Bet. Bet ini artinya rumah. Misalnya Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Bet, saudara. Betfage, Betani. Bet itu artinya rumah. Nah, rumah. Bagaimana dengan rumah? Rumah ini terdiri dari keluarga yang hidup dalam kesatuan. Di mana ada bapak, ibu, dan anak. Ini satu, saudara. Ada bapak, ibu, dan anak. Itu dalam satu rumah. Satu rumah. Mulai dengan Bet. Jadi sebenarnya Tuhan mau membicarakan tentang angka 1 Echad itu adalah satu yang jamak. Karena Bet dalam rumah. Dalam satu rumah ada beberapa orang, saudara. Jadi Tuhan itu 3. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu 3 oknum. Memangnya Echad dalam satu tim, dalam satu kelompok. Echad 3 tapi 1. Nah, ini yang ada. Jadi penampilan pertama dari huruf Bet menunjukkan kesatuan Allah. Jadi Allah adalah 1 Echad dan angka 1 ini ditulis Alef yang nilai numeriknya 111. Sehingga 3 adalah 1. Ketiganya menjadi 1. Itu sama dengan yang 1 Yohanes katakan, 1 Yohanes pasal yang kelima, maka ketiganya 1. Ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Maka ketiganya adalah 1. Artinya ketiganya adalah 1. Dalam Bet, dalam satu tim, dalam satu kelompok, dalam satu kekudusan yang tidak terpisahkan. Nah, kita lihat. Hal ini juga didukung dengan kata Elohim. Elohim yang menunjukkan im, jamak. Kemudian Kejadian 1:26 dikatakan naaseh, kita membuat, menunjuk. Nah, kita membuat, kata ini kami membuat, kita membuat. Ini adalah kesatuan. Jadi saudara, baik kata im yang menunjukkan dari Elohim maupun kata naaseh yang ada di sini, Allah kita 3 tetapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itulah Allah Tritunggal di dalam aksara Ibrani. Amin. Haleluya.